Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabul jihadi utawi kitab nerangake perang. Nah, iki bahas masalah jihad atau perang. Di pembahasan kita yang akan kita bahas nantinya syarat-syarat wajib jihad bagaimana dan lain-lain. Qauluhu wa syaraitu wujubil jihadi utawi pira-pira syarat wajibe perang. Iku sab'u khisalin iku 7 pira-pira perkara. Ada 7 perkara yang menjadi syarat wajibnya perang. Jadi ketika 7 perkara ini sudah ada, maka kita wajib perang. Pertama al-islamu, rupane pitu al-islamu rupane Islam. Jadi kita wajib berperang ketika nantinya kita statusnya adalah Islam. Jadi zaman dulu wa kana al-amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah fardu kifayatin. Iku dalam syara'im. Jadi perintah untuk melakukan jihad atau perang itu di zaman Rasulullah sesudah beliau hijrah. Lah itu hukumnya piye? Fardu kifayah. Lah makanya zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Zaman dulu Kanjeng Nabi memang berada di negara Islam, perang melawan orang kafir. Lah sekarang kita di Indonesia itu beda. Qauluhu syarat yang pertama Islam. Syarat yang kedua wal bulughu lan baligh. Jadi orang wajib berperang ketika statusnya adalah baligh. Maka neneng syara iku fala jihad ala sobin. Fala jihad ala sobin, tidak ada kewajiban perang bagi anak kecil yang belum baligh. Jadi ini anak kecil misalkan umur 2 tahun, 3 tahun, itu belum kewajiban berperang. Tapi kalau sudah baligh itu wajib berperang. Lah, sing ketiga wal hurriyatu lan sifat merdeka. Artinya ketika nantinya statusnya adalah budak, fala jihad ala rokikin, tidak ada kewajiban berperang bagi seorang budak. Jadi kewajibannya berperang itu ketika statusnya adalah merdeka kayak kita. Status Indonesia itu merdeka. Tapi nantinya problem kita, apakah kita di Indonesia masih berperang atau tidak? Lah nanti akan dibahas. Wal huri wa zukuriyatu lan sifat lanang. Maka nefala jihada alam ro'atin wahung samuskilin. Kewajiban berperang itu ketika statusnya adalah laki-laki. Lah adapun perempuan bagaimana? Fala jihada alam ro'atin, tidak ada kewajiban perang bagi perempuan. Walam hungsa wahungsa muskilin, dan juga tidak ada kewajiban berperang bagi orang yang wandu. Wandu itu orang yang punya 2 kelamin. Muskil. Jadi kewajibannya berperang itu ketika status kita adalah orang laki-laki. Lah nek perempuan atau khungsa bagaimana? Enggak kewajiban. Karena dari segi kekuatannya memang beda, mau. Nah, tapi juga ada perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki juga ada. Bisa memegang tembak, bisa memegang panah dan lain-lain, lebih kuat daripada kita laki-laki juga ada. Tapi kewajiban berperang ini sudah dijelaskan oleh para ulama, itu kewajibannya bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki kok sudah tidak ada semua, lagi perempuan maju. Nah, makanya laki-laki selalu di depan, mau melindungi kasarannya. Yang keenam, wasihatu lan sehat. Jadi kewajiban berperang itu ketika statusnya adalah orang yang sehat, tidak sakit. Lah nek sakit bagaimana? La fala jihad ala maridin bimaradin yamna'uhu an kitalin warukubin. Tidak berkewajiban ikut berperang ketika statusnya adalah orang yang sakit yang bisa mencegah dirinya untuk melakukan perang dan menunggang kendaraan. Jadi zaman dulu itu memang berperang itu tidak hanya jalan kaki saja, ada yang menggunakan kendaraan kuda bisa. Jadi memakai kuda atau berjalan juga ada. Tapi zaman sekarang namanya berperang itu lebih modern lagi. Kita menggunakan di negara-negara maju itu ada yang menggunakan tank, ada yang menggunakan kapal selam, ada yang menggunakan pesawat jet, macam-macam zaman sekarang karena lebih modern. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kendaraannya rukupe ya memang hewan yang statusnya adalah bisa berubah jaran atau lain-lain.
Tapi zaman sekarang, apakah kita masih bisa memberlakukan jihad ini? Lagi. Meskipun toh kita statusnya adalah sehat, tapi pertanyaannya, bisakah kita ikut berperang di zaman sekarang? Nah, pertanyaannya seperti itu. Makanya di Indonesia dengan zaman Kanjeng Nabi itu beda. Zaman Kanjeng Nabi itu zaman di mana negara jelas-jelas Islam dan orang yang diperangi benar-benar orang kafir. Tapi zaman sekarang anak-anak muda yang melakukan tawuran berperang itu terkadang malah sesama Islam. Jadi sesama Islam saling menyerang, juga ada yang demikian. Makanya aku mau beda jihad yang zaman sekarang yang dilakukan perang melawan orang Islam dengan zaman Kanjeng Nabi orang Islam melawan orang kafir itu beda. Ya, yang kita bahas adalah jihad orang Islam melawan orang kafir seperti di zaman Kanjeng Nabi dulu. Sing terakhir wato kotulan kuwasa. Kuwasa utawa mampu atau kuat alal kita ing atase perang. Ketika statusnya adalah orang yang kuat atau mampu melakukan berperang, maka wajib dia melakukan perang, ikut berperang. Makanya dalam syariat ketika orangnya cacat bagaimana? Wala jihad ala aqta. Fala jihad al-aqta'iyatin masalan. Ketika tangannya adalah tangan yang terpotong. Jadi kedua tangannya mau cacat. Enggak utuh, terpotong misalkan. Itu tidak ada kewajiban berperang. Jadi memang di situ orang-orang yang memang statusnya adalah orang yang kuat atau mampu berperang. Nek enggak mampu ya wis, enggak usah dipaksa. Ya iku mau bisa berubah cacat dalam segi tangannya atau cacat dalam segi kaki nih. Atau misalkan punya penyakit juga tidak kewajiban perang. Nah, makanya kewajiban berperang jihad ini syaratnya ada 7. Ketika 7 ini sudah terpenuhi, maka kita wajib berperang. Islam, balik, punya akal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat atau mampu untuk melakukan perang. Ingat, kita di zaman sekarang beda dengan zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi, orang-orang Islam perang melawan orang kafir. Jelas musuhnya. Tapi zaman sekarang, malah kita orang Islam biasanya diadu domba sesama Islam. Diadu domba sesama Islam supaya Islam ikut terpecah belah. Terutama NU. Terkadang kiai satu dengan yang satu diadu domba supaya berpecah belah. Saling menghujat, saling menyindir. Lah itu repotnya kita di Indonesia. Makanya hidup rukun itu penting, tidak usah saling perang, tidak usah saling membunuh, tidak usah saling serang senjata, tapi kita hidup rukun. Nah, di Indonesia alhamdulillah kita meskipun berbagai agama, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain, itu tetap bisa hidup rukun. Jadi karena apa? Negara kita Indonesia itu NKRI, Negara Republik Kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita di Indonesia bukan negara Islam. Makanya kita di Indonesia itu saling damai meskipun toh beda agama. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, itu kita masih bisa hidup rukun. Beda dengan zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi memang di situ perang melawan orang-orang kafir. Ya, itu beda. Jadi kita di Indonesia tetap hidup rukun meskipun beda agama, saling tolong menolong tapi dalam urusan kebaikan, bukan dalam segi kejelekan atau kemaksiatan. Jadi saling tolong menolong silakan, saling gotong royong silakan, tapi jangan dalam hal ibadah mereka atau kemaksiatan. Kita nggak perlu menolong mereka. Jadi tetap kita itu hidup dengan negara-negara lain sing statusnya Islam ataupun non-Islam, tapi dengan damai, dengan rukun, itu penting. Tidak usah saling serang menyerang mau. Nah, jihad memang kita hanya belajar jihad ini syarat-syarat wajib. Meskipun di Indonesia itu sudah hidup damai, tidak ada peperangan, tapi jihad kita, perang kita adalah melawan kebodohan di zaman sekarang. Nah, itu jihad terpenting kita.